Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Ambil posisi yang enak. Selonjoran juga boleh, tiduran juga boleh, pijet-pijetan juga boleh. Mumpung mungkin masih capek kemarin baru, ya ndak apa-apa. Ya malam ini kita jadikan malam santai ya, istirahat setelah 2 hari terjun ke lapangan. Oke. Dan ndak usah tanya saya ya komentar tentang itu. Tapi ada saya pesan gini. Tiba-tiba saya ingat pesannya Sri Krishna pada Arjuna waktu mau terjun ke Kurukshetra. Jadi waktu Arjuna mau terjun itu sebenarnya dia agak ragu-ragu, karena ini kan perang melawan saudaranya sendiri. Tapi terus Sri Krishna bilang, Arjuna, jalankan dharmamu, jangan memikirkan hasilnya. Yang pertama itu ya. Yang kedua, jangan jadikan pamrih-pamrih sebagai motifmu. Dan jangan juga kamu diam saja. Kemudian bait selanjutnya, ingat Arjuna, jangan dikuasai kemarahan. Karena kemarahan akan membuatmu hilang kewaspadaan. Hilangnya kewaspadaan akan menghancurkan budi. Dan hancurnya budi adalah sumber dari kemusnahan. Jadi silahkan yang terjun ke lapangan, tapi ingat-ingat pesannya Krishna. Bukan pesan saya loh ya. Oke, itu sangu sedikit kalau mungkin kapan-kapan terjun lagi ke lapangan. Jadi jalankan saja dharmamu. Kenapa ndak harus mikir hasilnya? Karena kalau kalian target hasil, mungkin banyak kekecewaan, mungkin banyak stres, mungkin banyak galau-galau. Sudah kamu jalankan dharmamu ya sudah. Dan jangan matok motif-motif pamrih. Ingin jadi ini, ingin jadi itu, ingin dipuji, ingin jadi pahlawan. Itu akan kontraproduktif dengan perjuanganmu. Dan juga jangan diam saja. Lakukan sesuatu kalau memang merasa ada yang tidak beres. Tapi juga jangan dikuasai kemarahan. Usahakan benar, jangan marah. Marah itu bahaya. Saya sering wanti-wanti orang marah itu, tolong jangan ngapa-ngapain dulu. Ketika kamu melakukan sesuatu sambil marah, kemungkinan nanti menyesal. Ada yang kamu sesali. Kalau katanya Krishna tadi, kemarahan akan membuatmu hilang kewaspadaan. Hilang kewaspadaan akan menghancurkan budi. Dan ketika kehancuran budi ini meluas, yang terjadi adalah kemusnahan. Oke, itu saja pesan dari saya yang tidak ikut ke lapangan.
Oke, malam ini kita lanjutkan ya. Ini tema terakhir kita di sesi seni Islam. Kita sudah 4 tema, dimulai dari tema pertama Ismail Faruqi, seni tauhid. Kemudian Sayyid Hussein Nasr, seni spiritual. Kemudian Iqbal dengan seni Islamnya. Malam ini beliau Hazrat Inayat Han dengan seni mistiknya. Bukunya judulnya Dimensi Mistik Musik dan Bunyi. Bisa dicari, bisa dibaca. Saya tidak akan cerita detail juga karena beliau Hazrat Inayat Han ini sudah pernah kita bahas dulu awal-awal ngaji filsafat, ketika mungkin membahas tokoh-tokoh sufi besar. Jadi beliau ini dikenal mempopulerkan ajaran sufi di barat, meskipun aslinya dari India. Beliau nanti yang dikenal dengan ajaran universal sufism, sufisme universal. Beliau bikin torekot sufi khas barat. Meskipun beliau asli India. Putra cucunya tokoh musik, meskipun ayahnya nanti agak, apa kita menyebutnya, alirannya agak keras, agak wahabi, tapi anaknya meneladani kakeknya. Jadi sufi yang ahli musik. Makanya di antara gagasannya tentang musik dan bunyi, bahwa dalam musik, dalam bunyi, di situ terkandung nilai spiritualitas yang luar biasa. Jadi malam ini kita belajar agama dengan versi yang berbeda, tidak kayak biasanya, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tapi dari petuah-petuah seorang sufi. Oke, gambarnya itu rambutnya panjang, ada jenggotnya. Selalu banyak gambar beliau megang ayat ini. Ayat apa alat musik. Namanya apa ya kalau di India itu vina. Vina itu senarnya 7, ringnya antara sekitar 2 oktav ke atas. Itu kalau bagi orang India, ini alat musik ini hadiah dari Dewi musik, istrinya Siwa, namanya Dewi Saraswati di India. Oke, beberapa tulisan beliau isinya lagu-lagu. Syair-syairnya juga banyak. Cuma malam ini kita tidak bawa syair, kita langsung ngambil makna tentang dari mana ada dimensi mistik dalam musik dan bunyi. Mungkin nanti ada ide-ide yang berbeda sama sekali dengan yang kita pahami selama ini. Oke, bismillah, kita mulai ya. Cinta, harmoni, keindahan. Ini motonya. Jadi aliran sufi beliau mengambil ini. Jadi beliau ini kalau dari sisi torekot, beliau ini ada di 4 torekot sekaligus. Jadi beliau ini masuk baiat di torekot Sistiyah, kemudian Qadiriyah, kemudian Naksabandiyah, kemudian Suhrawardiyah. Nanti di barat mendirikan torekot sendiri yang itu punya slogan cinta, harmoni, dan keindahan. Jadi 3 hal itu yang jadi kuncinya. Ini semacam keywordnya orang hidup. Hidup itu, kita kan ingin hidup ini indah. Untuk bisa hidup itu indah, dia perlu harmoni. Untuk bisa hidup ini harmoni, harus kita jalani prosesnya dengan landasan cinta.
Jadi ketika dasar tindakan itu cinta, nanti yang lahir harmoni. Biasanya kalau sudah harmoni itu indah. Kalian boleh nyari contoh apa saja. Yang harmonis-harmonis kan indah. Persahabatan yang harmonis, pernikahan yang harmonis, belajar yang harmonis. Apa-apa kalau harmonis itu indah. Kalau saya Hussein Nasr kemarin prinsipnya prinsip equilibrium. Equilibrium itu seimbang. Orang itu yang seimbang hidupnya harmonis itu kan indah. Ya dunia ya akhirat. Ya lahir ya batin. Itu kan kelihatannya indah. Lahirnya ya cukup, batinnya juga cukup. Tidak berlebihan. Batin saja tidak ada lahirnya, kurang indah. Lahir saja tidak ada nilai batinnya juga kurang indah. Yang indah itu imbang. Jadi ya dunia ya akhirat. Ya ada main-mainnya, ada seriusnya. Ada ketawa-ketawanya, ada seriusnya. Kadang-kadang nangis-nangis juga, tidak apa-apa. Hidup itu memang begitu. Itu namanya imbang, indah. Kalau ketawa terus tidak indah. Mulai pagi sampai isya itu guyon terus, kurang indah. Serius terus juga tidak indah. Nah, yang enak itu kamu paham benar kapan harus serius, kapan harus tertawa, kapan harus istirahat, kapan harus kerja, itu indah. Belajar terus juga tidak indah. Santai terus apalagi. Nah, untuk melahirkan harmoni jalannya apa? Cinta. Kenapa tadi kamu jangan ketawa terus, jangan kerja terus, tapi juga istirahat, tapi juga serius? Karena kamu mencintai hidupmu. Kalau kerja terus, kamu tidak cinta sama dirimu, sama lingkunganmu juga. Kalau ketawa terus, sebenarnya isyarat juga begitu. Orang cinta itu selalu memberi yang terbaik pada yang dicintai. Jadi 3 kata ini oleh Hazrat Inayat Khan dijadikan motonya. Boleh kalian tiru ya, nanti kalau ditanya orang motonya apa? Cinta, harmoni, keindahan. Nah, jadi kalau kita hidup penuh cinta, maka harmoni akan lahir. Kalau harmoni sudah lahir, maka yang terlihat adalah indah. Makanya nanti di torekotnya Hazrat Inayat Khan 3 hal ini jadi kuncinya. Oke, terus. Nah, ini kita mulai masuk ya ke dimensi mistik musik dan bunyi. Kenapa harus sampai ke level musik? Katanya Hazrat Inayat Khan, apa yang tidak bisa disampaikan oleh ilmu pengetahuan, seni dapat mencoba menjelaskan. Apa yang tidak tersampaikan oleh seni, keras disuarakan oleh puisi. Namun saat puisi tak mampu menjelaskan kata, musik mampu mengekspresikan makna. Siapapun yang memahami misteri getaran, ia tahu segala hal. Nah, ini pintu gerbangnya nanti di sini. Ilmu kita sebagian besar itu ilmu buku, ilmu pengetahuan. Keterbatasannya ilmu pengetahuan, kalau pakai istilahnya orang barat, itu positivistik. Dia hanya bisa menjelaskan yang bisa dijangkau oleh akal, yang bisa diserap oleh panca indera. Di luar itu tidak bisa. Maka banyak hal tidak bisa dijangkau oleh ilmu. Jalannya pakai apa? Seni. Kalian misalnya apa? Kalau dimensi rasa misalnya, ilmu itu kan susah menjelaskan rasa. Benciku padamu, sayangku padamu, rasa. Ini kan rasa. Itu kan susah dijelaskan dengan sains. Cintamu sudah lama apa sih? Itu kan kamu menjelaskannya ya cintaku
seperti samudra, yang kan itu kan susah ya menjelaskannya. Tapi pakai bahasa seni bisa dilukiskan, bisa digambarkan, diilustrasikan. Kalau seni tidak bisa, puisi biasanya. Puisi itu kan pakai bahasa simbolik. Kalau puisi juga tidak bisa, ada musik. Musik itu bisa langsung menyentuh jiwamu, menanamkan makna. Katanya Hasrat Inayat Khan, musik bisa mengekspresikan makna, bisa menyentuh jiwamu. Jadi kalau kamu menjelaskan susah, cari nada, cari irama yang cocok untuk menyampaikan. Musik itu kan kalau musiknya ceria kamu bisa ikut seneng, kalau musiknya syahdu mendayu-dayu kamu bisa ikut baper, kalau musiknya sedih kamu bisa ikut nangis. Itu kelebihannya musik. Kadang musik itu syairnya bunyinya apa, peduli amat. Tapi musik ini ada nuansa rasanya, mungkin dari pengalamanmu, dari kesanmu, dari macam-macam. Jadi lapisan paling luar mungkin ilmu bisa menjelaskan. Agak ke dalam sedikit ilmu susah. Karena seni butuh membantu. Kadang-kadang seni, mungkin maksudnya seni lukis, seni pertunjukan, susah juga menjelaskan. Terus pakai puisi. Puisi juga mungkin ada keterbatasan karena dia masih butuh kungkungan kata-kata. Maka yang paling tinggi adalah musik. Jadi musik bisa mengekspresikan makna. Ada lagi rahasianya lebih dalam dari musik, apa? Getaran, vibrasi. Barang siapa menguasai ilmu tentang getaran, ilmu tentang vibrasi, dia tahu segala hal. Nanti dijelaskan di belakang apa yang dimaksud vibrasi atau getaran. Makanya judulnya Dimensi Mistik, Musik, dan Bunyi. Oke, ini malam ini temanya agak dalam. Ya, latihan tidak apa-apa ya, berpikir wilayah-wilayah yang selama ini mungkin tidak terlalu serius kita jangkau. Ngertinya kalau agama ya urusannya dalil sama ceramah. Tapi sekarang ada musik, itu kan tidak nyampe di kita. Tapi ternyata bisa, ternyata dakwah itu lewat jalur musik. Penyucian diri lewat jalur musik. Oke, ini asumsi besar pertama. Kenapa harus musik? Jadi musik adalah miniatur keseluruhan keharmonisan alam semesta. Karena keharmonisan alam semesta adalah musik itu sendiri. Jadi, alam ini ada iramanya, ada ritmenya. Ritme itu kan bahan dasar dari musik. Makanya ketika ritmenya bagus, terjaga, harmonis, ya dia harmonis, bagus. Tapi begitu ritmenya kacau, mungkin kita manusia yang mengacaukan, ya dia jadi kacau. Jadi pahamilah alam semesta ini seperti 2 minggu yang lalu di Zaitusen Nasr, seperti konser musik besar. Yang manusia ada di dalamnya. Jadi kalau konser musik itu kan kita bareng-bareng ini seperti simfoni besar. Kalau ada salah satu saja dari komponen simfoni ini rusak ritmenya, yang lain akan terpengaruh. Kok manusianya rusak, tawuran, terus panas-panasan, gegeran terus, ya nanti ritme alam juga akan terpengaruh. Kenapa? Kita ini simfoni besar, kita kerja bareng-bareng. Jadi alam dan harmoninya itu sebenarnya kayak ritme-ritme musik. Kalau dia harmoni, nanti dia enak, semuanya juga jadi enak. Tapi begitu ada salah satu komponen yang rusak, ya nanti kita juga ikut rusak. Makanya kadang-kadang kan ada, kalau di cerita-cerita itu, ketika bulan purnama sedang puncak-puncaknya, nanti emosinya manusia juga ikut terpengaruh. Kemudian kalau manusianya angkara murka, alam juga ikut terpengaruh dan seterusnya. Kenapa? Karena harmoni satu komponen akan mempengaruhi banyak komponen yang lain.
Jangan dikira salahmu yang kecil itu, alah Pak, saya ini kan apa sih Pak? Enggak, kamu juga bagian dari alam semesta. Kita ini mikrokosmos di tengah harmoni alam semesta. Di kalimat selanjutnya disebut, dan manusia adalah miniatur alam semesta. Dia harus menunjukkan keharmonisan yang sama. Musikmu juga harus selaras dengan musiknya alam. Bahkan dalam dirimu sampai detail paling kecil, itu kan ritme musik. Detak jantungmu, denyut nadimu, ya kan? Irama hatimu. Di dalamnya ada vibrasi, ada ritme, ada nada. Kadang-kadang kamu tahu dirimu sakit apa enggak kan dicek nadimu, dicek detak jantungmu, harmonis apa enggak. Jadi musik dan harmoni itu jadi penciri alam semesta termasuk manusia. Kalau dia harmonis, selaras, yang lain juga akan terpengaruh harmonis dan selaras. Jadi jangan dikira kalau kamu sedang melakukan kesalahan-kesalahan kecil itu berhenti di kamu. Ada efeknya, makanya Al-Quran itu kan bilang فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kejelekan sekecil apapun akan engkau lihat efeknya. Dan kebaikan sekecil apapun juga akan engkau lihat juga efeknya. Jadi hati-hati dengan pengacauan harmoni. Kok hidup ini rasanya sekarang berat, rasanya sekarang kacau, rasanya sekarang kapan ya tentram, kapan damainya? Oh, itu harus bareng-bareng. Kalau masih ada komponen-komponen yang tidak harmonis, pasti akan berpengaruh ke kita. Jadi tidak boleh cuek, katanya Krishna tadi di depan, jangan diam. Kalau kekacauan itu kamu diamkan, akan kacau semuanya. Karena harmoni jadi prasyarat dasar dari kehidupan alam semesta. Jadi ketika dulu Nabi Adam oleh Allah dijadikan khalifah di bumi, itu kan kayak khalifah itu kan dia sudah punya kekuasaan. Di alam semesta sudah diatur, sudah ditata oleh Allah sedemikian rupa. Adam tinggal menjaga dan melestarikan saja. Nah, tinggal menjaga harmoninya, jangan sampai kacau. Sebenarnya tinggal itu. Makanya Adam sudah dibekali oleh Allah dengan nama-namanya, dengan ilmu-ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Untuk bisa apa? Menjaga harmoni sebenarnya. Oke, kehadiran manusia dengan akal budi kreativitasnya untuk ini menjaga harmoni alam. Kalau istilahnya orang Jawa, memayu hayuning bawono. Oke, jadi dasarnya hidup berarti kalau di filsafatnya Hazrat Inayat Khan adalah harmoni. Dan harmoni itu persis kayak musik. Musik itu kalau paduan suara, semuanya suaranya bagus, ada satu saja yang fales. Itu rasanya kesimpulannya paduan suara itu fales kan. Tidak dipilih-pilih terus, oh enggak, yang fales yang itu, yang ini kan enggak. Paduan suara itu kan dinilai semuanya, bukan cuma satu orang. Nah, hidup kita juga begitu, kalau satu orang fales, sebenarnya yang rusak semuanya. Enggak cuma satu. Nah, itulah musik dan harmoni. Terus, itu kutipan dari bukunya. Adakah penjelasan mengapa manusia bersuka cita, mengapa orang terkesan dengan musik yang dimainkan untuknya? Kenapa sih kok kita ini cinta musik? Apakah hanya kesenangan ataukah kenangan? Kesenangan itu maksudnya kita suka musik ini hanya sekedar bahwa manusia itu memang suka yang begitu-begitu, yang indah-indah. Ataukah kenangan? Kita suka musik itu karena ada kenangannya.
Kenapa kok saya suka lagu Campursari? Itu ada kenangannya. Dulu waktu di kampung misalnya, tiap kali ada hajatan yang diputer ya lagu-lagu itu. Jadi sekarang tiap denger itu bukan apa-apanya, cuma kenangannya yang hidup. Apa hanya itu? Nah, katanya Inayat Han, alasan pokoknya sebenarnya memang secara eksistensial dalam diri kita ada irama abadi. Jadi hidup kita ini sebenarnya ritmis, irama. Makanya kalau ada orang, saya tidak suka sama sekali musik, Pak, tidak bisa. Kenapa? Detak jantungmu itu berirama. Detak nadimu itu berirama. Jangankan itu, langkah kakimu itu juga berirama. Kalau nggak percaya coba berdiri jalan. Kan ritmis, kanan, kiri. Kalau nggak percaya, saya bisa kok Pak kanan-kanan, ya jajalan wae. Nanti lah mesti kacau diri. Kanan lagi aja Pak, nggak kiri, ya sak karepmu. Ketika ritmenya kacau, ya kacau dewe kamu. Ada iramanya, ada ritmenya. Mengunyah makanan itu kan ada ritmenya. Kamu kan nggak bisa, saya ngawur Pak, nadanya cepat, atau pelan-pelan, nggak bisa. Ada ritmenya, dikunyah. Hidupmu itu hakikatnya musik. Semua aktivitasmu ada ritmenya. Kalau nggak percaya kamu perhatikan. Kamu melakukan apa sekarang? Nulis itu ada ritmenya. Ada iramanya, ada detak-detaknya. Jadi kenapa manusia suka musik? Loh, memang hidup kita itu kalau dicermati isinya ritmik semua, ada iramanya. Kalau iramanya kita ingkari, hidup kita bisa kacau. Nafas misalnya. Nafasmu itu kan ada iramanya. Kalau ini kok tiba-tiba jadi cepat, kamu kan, wah ini mesti ada yang gawat. Mungkin kamu sedang deg-degan, sedang takut, sedang ini ada ritmenya kacau. Atau tiba-tiba melambat. Wah, ini lebih gawat lagi, jangan-jangan sebentar lagi hilang nafasnya. Jadi belum detak jantung, belum aliran darah. Dokter yang pakai stetoskop itu kan mendengarkan ritmenya. Normal enggak? Ada suara-suara aneh yang enggak seharusnya enggak? Iramanya stabil enggak? Orang yang punya sakit jantung kan rekam jantung itu kan melihat ritme. Stabil apa enggak? Apa masih ada lonjakan-lonjakannya stabil atau enggak stabil, atau lonjakannya hilang dengan garis flat itu wassalam berarti. Jadi kenapa kita punya kecenderungan pada musik yang kemarin kita sebut fitro? Loh, memang hidup kita dasarnya itu ritme, irama. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua, katanya Hazrat Inayat Han, hidup kita yang penuh irama ini juga dipengaruhi oleh irama. Jadi yang mempengaruhi kita dari luar itu juga sifatnya musikal. Suara-suara kemarahan akan mengubah batin kita. Suara-suara kebencian mengubah diri kita. Suara-suara kasih sayang mengubah diri kita. Mungkin sekali-sekali kalau ada yang mau penelitian, psikologi penggemar musik dangdut dibandingkan psikologi penggemar musik metal apa jajal, coba dicek. Orang yang hidupnya selalu mendengarkan suara-suara tegas penuh kemarahan kayak di militer, atau dengan orang yang mendengarkan suara-suara penuh kelembutan, penuh bisikan, itu mungkin psikologinya beda. Makanya ibu hamil itu kan disuruh memperdengarkan suara-suara lembut pada bayi yang dikandungnya. Kenapa? Pembentukan. Kalian juga begitu. Yang masuk di kepalamu itu kan versi suara-suara kan. Diberitahu, dikasih tahu, itu menentukan. Kalau isinya abu-abu semua, ya nanti hidupmu warnanya jadi abu-abu. Kalau isinya hitam, warnanya jadi hitam. Kalau putih, warnanya jadi putih. Jadi itu, dirimu itu musik,
dan dimasuki, dipengaruhi oleh musik, dipengaruhi oleh ritme dari luar dirimu. Mungkin ritme hidupmu itu santai, slow, tapi begitu kamu dapat teman satu kos-kosan yang selalu terburu-buru, selalu kemerungsung, kamu juga terpengaruh. Mau santai itu kamu sumpek sendiri, dia sudah waktunya masuk, sudah mau jam 7, sudah. Kamu kemerungsung sendiri, kenapa? Iramamu dipengaruhi oleh irama sekelilingmu. Jadi kita ini tidak sekedar ritme hidup kita terpola, tapi juga dipengaruhi dan mempengaruhi. Makanya sering orang pesen hati-hati nyari teman. Ini kenapa bisa membantu ritmemu semakin bagus, tapi juga bisa mengacaukan ritme hidupmu. Jadi irama kehidupan kita bisa kacau, dipengaruhi oleh irama kehidupannya teman. Nah, di paragraf ketiga itu, bahkan para sufi dulu, sufi tertentu yang gimana caranya melakukan suluk lebih cepat, terus diinisiasilah sebuah model amalan sufi namanya sama. Jadi sama itu mendengarkan musik-musik ilahiyah, mungkin lagu-lagu irama-irama yang bisa membangkitkan spiritualitas. Dari situ terus orang cepat tersambungnya sama Allah. Yang kita kenal misalnya yang Wiring Derwisnya Jalaluddin Rumi, itu kan diawali dari sama. Jadi musik yang bisa membangkitkan spiritualitas membuat kita cepat sekali jiwa kita tersambung dengan dimensi ilahiyah ketuhanan. Mungkin bacaan-bacaan sholawat, mungkin zikir-zikir tertentu yang pakai sama itu kan, yang orang bisa asik, sampai ekstase, sampai merasa sangat dekat dengan Tuhan. Makanya kadang-kadang orang baca wirid itu ada yang geleng-geleng, ada yang mengangguk-angguk, itu jangan dimarahi. Mereka sedang menikmati irama kedekatannya dengan Tuhan. Jadi mereka justru menghayati, justru asyik dia melewat jalur ritme, lewat jalur musik dengan kedekatannya dengan Tuhan. Itu kalau dalam sufi namanya sama. Boleh dicoba, kalian coba nama-nama Allah itu kamu dengungkan dalam dirimu, dalam hidupmu, kamu nikmati ya. Mestinya kamu akan mengangguk-angguk atau geleng-geleng atau bergoyang-goyang. Dan itu normal, karena memang sifatnya apa? Ritmis, ada iramanya. Manusia itu kalau ada iramanya kan terdorong untuk bergoyang. Merayakan kedekatannya, merayakan perjalanannya menuju Allah. Oke. Jadi asumsi yang kedua ini, musik adalah irama kehidupan. Nah, kalau ini lebih dahsyat lagi katanya Hazrat Inayat Khan, dengan musik kita bisa punya jalur alternatif untuk bertemu Tuhan. Kita mengenali Tuhan melalui semua jenis kesenian dan ilmu pengetahuan. Namun hanya dalam musik saja kita mengenali Tuhan bebas dari segala bentuk dan pemikiran. Dalam tiap kesenian yang lain terdapat pengidolaan. Pengidolaan itu ada bentuknya. Gambar ada bentuknya, kaligrafi ada bentuknya, dan lain sebagainya. Setiap pemikiran, setiap kata juga ada bentuknya. Paling tidak kata-kata. Yang tidak ada bentuknya apa? Yang justru cocok dengan visinya Islam, suara. Hanya suara saja yang tidak terikat oleh bentuk. Bahkan setiap kata dalam puisi membentuk sebuah gambar dalam pikiran kita. Suara saja yang tidak memunculkan objek apapun di depan kita. Jadi sama tadi itu kan tidak seperti semua jenis musik yang lain yang
butuh media bentuk, kalau suara kan tidak ada bentuknya. Dan dalam Islam kan sangat disarankan untuk menghindari hal-hal yang bisa melahirkan pengidolaan. Kalau medianya tulisan, meskipun itu tulisannya Allah, kan masih ada idolatri, ada idolnya. Medianya gambar, lihat gambar Ka'bah, Allahu Akbar, Ka'bah itu luar biasa. Masih butuh media. Tapi kalau musik tidak. Musik itu masuk di telinga, masuk di kepala, kamu sudah bisa langsung menjangkau yang diinginkan. Jadi dengan musik itu kan situasi jiwamu bisa langsung cocok, kompatibel dengan apa yang diinginkan oleh musik tanpa harus kamu menggambarkan, membayangkan. Kamu mendengarkan musik tertentu itu kan mungkin kamu lagi senang terus mendengarkan musik sedih, itu kan jiwamu biasanya langsung tergeser, kompatibel jadi sedih. Habis kamu ketawa-ketawa terus mendengarkan lagunya Campur Sarinya Didi Kempot itu yang Patah Hati, itu mungkin kamu ikut, wah, batinmu terus berubah, geser ke sana. Mungkin kamu mendengarkan nasid-nasid, irama-irama yang mendayu-dayu misalnya, terus kamu langsung astagfirullah, subhanallah. Itu kan langsung ingat Allah tanpa media-media idol. Kamu yang merasa banyak dosanya itu apalagi kan mendengarkan musik-musik gitu kan, ya Allah dosaku kan gitu. Diceramai berjam-jam kamu nggak sadar-sadar. Tapi begitu kamu dengerin musik terus kamu astagfirullah kan gitu. Nah, itu istimewanya musik. Jadi bisa mengantarkanmu ke ranah ketuhanan, ranah ilahiyah tanpa bentuk, tanpa idolatri. Jadi langsung masuk ke dalam jiwamu. Jadi makanya Hazrat Inayat Khan itu kadang-kadang kalau beliau di depan jamaahnya tidak ada ceramahnya, langsung aja main musiknya itu. Meskipun nanti belakangan di akhir fase akhir kehidupan beliau sudah tidak pakai alat lagi. Karena sudah hidupku dan setiap langkahku sudah musik, tidak butuh alat lagi. Tapi ya memang medianya selalu musik. Agama itu kan uniknya di situ. Tidak selalu dia butuh kata-kata, tidak selalu dia butuh penjelasan. Sama kayak Buddha itu. Satu ketika Buddha itu menginisiasi salah seorang muridnya, sama sekali tidak pakai kata-kata, hanya pakai senyum dan muridnya terus tertawa. Dan selesai dianggap, oh sudah tercerahkan. Iya. Jadi satu ketika ada muridnya Buddha itu yang sebenarnya murid ini agak pemalu. Jadi biasanya ikut kayak gini kajian itu selalu duduk di depan. Tapi lama-lama kok jamaahnya banyak. Dia tergeser ke belakang. Akhirnya dia paling belakang duduknya. Begitu selesai ngaji, yang lain rebutan salaman, rebutan sama Buddha. Dia enggak, ya dia semuanya diem aja di pojok. Satu ketika Buddha waktunya ngaji kayak gini, enggak tahu di Buddha istilahnya ngaji apa enggak. Terus Buddha ini diem, enggak ngomong apa-apa. Jamaahnya bingung, ini ngapain kok enggak bilang apa-apa. Akhirnya jamaahnya keluar satu-satu. Wah, ini tidak ada ceramahnya, libur berarti, terus satu-satu keluar. Si santri ini, tidak tahu santri tidak apa-apa ya, yang selama ini dia tidak kelihatan karena duduknya di belakang terus, sama sekali tidak menarik perhatian, juga tidak ada orang yang peduli dia ada apa enggak. Akhirnya kelihatan. Kenapa? Karena ini santri yang di depan-depan ini pulang semua, tidak kerasan. Terus begitu kelihatan, lama-lama santri tinggal sedikit, begitu kelihatan, terus Buddha berdiri membawa sekuntum bunga, didekati si santri ini. Santri ini masih menunduk, biasanya dia duduk di belakang. Bunganya dikasih ke pangkuannya si santri ini sambil tersenyum. Terus santrinya menongak, melihat bunga ini terus tertawa. Di situ momen pencerahan terjadi. Ya, kamu tidak ngangkat ya, cuma
yang satu senyum, diterima sambil tertawa dan tercerahkan sudah. Dan nanti ajaran-ajaran si murid ini yang saya lupa namanya, berlanjut nanti melahirkan Zen Buddhisme. Oke, itu jadi agama tidak selalu butuh kata-kata, tidak selalu butuh ilustrasi verbal. Kadang-kadang cukup musik, cukup senyuman, cukup tertawa, cukup dengan sekuntum bunga orang bisa tercerahkan. Ya tercerahkan itu kalau bahasa kita mungkin dapat hidayah dari Allah. Oke ya, jadi itu contoh. Terus, nah berarti apa? Dari 3 paparan di atas, musik adalah dasar eksistensi. Sebelum seorang bayi mampu mengenal warna atau bentuk, katanya Hazrat Inayat Khan, ia menikmati bunyi. Musik adalah jalan bagi manusia untuk sepenuhnya mengekspresikan perasaannya, emosinya. Musik mengisi masa dengan kehidupan dan antusiasme, emosi dan gairah. Musik adalah sesuatu yang memberi manusia kekuatan dan tenaga. Jadi sejak bayi manusia itu sudah ritmik musik. Seperti sengarang apapun suaranya tangis bayi itu ya ada iramanya. Ada nadanya, mungkin wek berhenti sebentar terus wek lagi berhenti sebentar. Ada, enggak mungkin enggak ada iramanya. Wong itu eksistensial. Bayi itu kalau sedang menyusu ke ibunya, dia harus paham ritme. Kalau tidak, dia akan keselak. Kalau dia tidak paham kapan harus ngenyot, kapan harus dilepaskan, kapan itu dia kacau. Itu irama. Sejak bayi harus paham. Kalau dia kemerungsung, pokoknya asal disedot, dia bisa tersedak. Jadi ada iramanya, ada ritmenya. Sejak bayi, apalagi kalian sudah dewasa, semua aktivitas kita. Dan dia apa? Bisa menyemangati, bisa melemahkan, bisa. Zaman dulu orang perang itu kan ada pasukan khusus yang tugasnya mukul tambur, mukul biar tambah semangat. Jadi kalau zaman Panembahan Senopati kan yang dipukul kayak gong kecil itu bende itu. Itu yang waktu Sultan Pajang mau menyeberang ke Bengawan Sore, karena waktu perang sama Mataram awal itu beliau naik gajah. Senjatanya Panembahan Senopati, karena Panembahan Senopati melawan ayah angkatnya sendiri yang masa mudanya Joko Tingkir dikenal sangat sakti. Dan waktu perang naik gajah, senjatanya apa? Pakai bende. Bende itu kayak gong kecil yang dipukul keras-keras bareng-bareng. Akhirnya gajahnya panik. Sehingga dia jadi liar, terus Sultan Hadiwijaya jatuh dari gajah. Jadi itu strategi perang bisa begitu. Ternyata musik bisa masuk banyak hal. Orang perang butuh musik. Mungkin kalian belajar juga kan kadang butuh musik juga. Di kafe-kafe itu ya makan diiringi musik. Jadi musik itu ternyata eksistensial. Orang ngimami saja, kalau dia ngawur ndak ada nadanya, kamu kan ya gatel. Ya kan, mesti ada iramanya. Ngaji itu kan ada iramanya, ada nadanya. Kalau yang ngimami enak kan kamu tambah khusyuk. Tapi kalau ndak ada nadanya, kamu juga kan akhirnya sholatnya setengah misuh-misuh kan. Aduh, ini imam kan bisa jadi begitu. Jadi dasar eksistensial kita. Kemudian kalau dalam analisisnya Hazrat Inayat kan setiap detik kehidupan kita itu bersifat musikal. Musik itu katanya Hazrat Inayat kan dalam bahasa Sangskerta adalah sanggita. Kalau gita biasanya lagu.
Sanggita itu isinya apa? Ada suara menyanyi, ada yang dimainkan, menyanyi, memainkan, dan menari. Setiap tindakan kita pasti punya aspek ini. Bicara misalnya, bicara itu ada suaranya, nyanyian. Ada permainannya, permainan apa? Kata-kata. Ada tarinya, yang menari apa? Mulutmu. Kamu nulis, nulis itu ada suaranya, ada permainannya, ada tarinya. Selalu ada. Makan, makan itu kan juga ada suaranya, ada permainannya, ada gerakan tarinya. Tari itu berarti ada aktivitas tubuh yang bergerak. Semua tindakan manusia itu. Kalau semua tindakan manusia semacam ini berarti apa? Musikal. Jadi hidup kita ini musikal sebenarnya. Ya mungkin ada yang musik rock, ada yang musik gamelan, ada yang musik dangdut, ada yang musik, tergantung musiknya sendiri-sendiri. Tapi hidup kita itu musikal. Bahkan ini nanti di buku Dimensi Mistik Musik dan Bunyi dulu, roh itu masuk ke dalam jasadnya Adam itu karena tertarik dengan hidup kita yang musikal ini. Jadi waktu Allah menciptakan manusia ini, di buku itu diceritakan ada legenda yang indah sekali katanya. Hazrat inayatkan waktu Tuhan menciptakan manusia dari tanah citranya sendiri dan meminta roh masuk ke dalamnya, namun sang roh menolak untuk masuk dalam kurungan jasad. Kenapa menolak? Karena sifatnya roh adalah bebas dan merdeka. Kalau dia masuk dalam jasad maka dia terkurung, terpenjara, tidak bebas lagi, terikat oleh hukum-hukum fisik. Maka roh menolak, katanya Hazrat Inayat Khan. Namun Tuhan kemudian meminta para malaikat memainkan musik mereka. Dan saat para malaikat memainkannya, roh mengalami ekstase. Terus dengan sukarela masuk ke dalam jasadnya Adam. Kenapa masuk? Ingin mengalami musik terus-menerus. Kenapa? Karena hidupnya Adam adalah hidup yang musikal. Jadi dia ingin menikmati keindahan hidup duniawi yang harmonis dan musikal tadi. Meskipun hakikatnya dia ini bebas, dia ini tidak mau terikat oleh apapun, tapi masuk ke dalam diri Adam untuk menikmati musik. Itu ilustrasi dari Hazrat Inayat Khan untuk menunjukkan bahwa dasar eksistensi manusia, dasar eksistensi Adam itu memang musikal, penuh musik. Ya, sebenarnya maksudnya itu. Bahkan roh ilahiyah pun ingin mengalami ritme, menikmati irama musik kehidupan kita sebagai manusia. Jadi agak ironis kalau kemudian manusia sendiri yang mengacaukan ritme hidup. Wong hidup kita itu indah. Biarkan saja sesuai fitrahnya, dia sangat indah. Dari bayi, remaja, pemuda, jomblo, pacaran, nikah, itu kan indah semuanya kalau diceritakan. Kalau tidak percaya, coba kamu bikin biografimu sendiri-sendiri, itu kan indah. Ada iramanya, ada ritmenya. Kadang kamu marah-marah, kadang kamu ketawa-ketawa, kadang kamu tegang, kadang kamu serius, kadang kamu santai, macam-macam. Indahnya hidup di situ. Dan roh ingin mengalami itu. Meskipun hakikatnya dia tinggi, bebas dan merdeka. Oke. Jadi makanya tadi saya bilang ini Hazrat Inayat Khan menjelaskan sesuatu yang agak berbeda dengan pemahaman sehari-hari kita selama ini. Oke. Nah, spiritualitas sekarang. Apakah yang dimaksud spiritualitas? Berarti apa? Hidup secara spiritual adalah hidup yang harmonis dengan simfoni alam tadi.
Jadi spiritualitas itu bukan kita keluar dari dunia, tapi justru kita hidup secara selaras, secara harmonis dengan alam. Bahkan para tokoh, di situ tanda petik guru agama, para sufi maksudnya, yang dilakukan sufi itu apa sih? Menyelaraskan dirinya dengan alam. Dia ingin kata-katanya, tindakannya, perilakunya harmonis dengan alam semesta. Jadi itulah namanya spiritualitas. Jadi spiritualitas itu bukan kok terus keluar dari dunia, anti dunia, menyiksa diri, tidak itu katanya Hazrat Inayat Khan. Spiritualitas itu kamu menjalankan mode hidup yang selaras dengan simfoni alam semesta. Dan itulah tepatnya yang dilakukan oleh para sufi. Kenapa sih Pak para sufi itu kadang-kadang kok rasanya agak tidak mau dengan dunia? Mungkin itu untuk menyeimbangkan dengan kalian yang terlalu berat dengan dunia. Kamu terlalu kedunian. Jadi mereka agak kalau yang sini terlalu berat dunia kan yang sini harus agak diketati dunianya. Kalau tidak nanti tidak imbang. Jadi harus kalau bahasa hari ini mainstreaming. Jadi harus ada yang dibela dulu. Jadi sebenarnya hakikatnya apa? Menjaga keseimbangan alam. Makanya di teori-teori sufi tertentu kan dijelaskan kenapa alam ini kok belum rusak, belum hancur meskipun manusia begitu angkara murka, karena di tempat-tempat tertentu, di wilayah tertentu selalu ada wali-walinya Allah. Berarti apa? Tugasnya wali-walinya Allah ini memang menjaga harmoni, menjaga simfoni alam semesta ini loh. Biar tidak terlalu rusak oleh perilakunya manusia. Loh, kalau wali-wali ini menjauh dari dunia, mungkin sudah hancur dari dulu alam ini. Wong kita kurang ajarnya kayak gitu. Jadi justru karena mereka lah yang menjaga harmoni ini. Kalau tidak ada mereka kan gitu, apalah kita. Jadi makanya kalau ada ulama, kalau ada wali kok meninggal, itu kan bencana luar biasa. Mautul alim, mautul alam. Meninggalnya seorang alim, seorang ulama itu sama dengan matinya alam. Kenapa? Karena mereka yang menjamin terselenggaranya simfoni alam dengan harmonis. Begitu mereka tidak ada, yang tersisa kita yang pingin enaknya saja. Gitu loh. Sekarang kan mulai terasakan bagaimana asap yang tidak habis-habis, bagaimana polusi, bagaimana kesumpekan demi kesumpekan. Setelah kemarin mungkin beberapa aulia, beberapa wali dipanggil, mungkin butuh wali ganti nih, cuma dicari-cari kok ndak ada, kayak kalian semua. Isinya kalian semua, malaikatnya bingung ini. Ini mau cari wali di mana lagi? Jadi justru hakikatnya kehidupan spiritual itu harmoni alam semesta, bukan menjauh dari alam semesta. Itu di gagasannya beliau Hazrat Inayat Khan. Yang kedua tentang spiritualitas, seorang sufi menghindari semua tindakan yang tidak berirama, melatih mendengarkan dan menjalankan kehidupan yang nadanya, iramanya, maknanya cocok dengan situasi. Jadi tugasnya para sufi itu kalau di situ dijelaskan menghindari ketidakharmonisan alam, sabar, kemudian menahan diri, warok, kemudian tidak memberi jawaban sampai pertanyaan selesai. Maksudnya apa?
Seorang sufi yang tadi menjaga harmoni alam itu butuh kualifikasi-kualifikasi. Karena kalau mereka kehilangan kualifikasi-kualifikasi ini, tugas mereka menggembala harmoni alam akan sulit. Maka para sufi itu butuh suluk untuk melatih jiwa. Gunanya apa melatih jiwa? Karena tugas mereka berat. Mereka harus punya kualifikasi mampu mendengarkan harmoni alam. Karena alam ini kan kayak saya bilang tadi, kayak simfoni. Dia harus tahu alam ini maunya gimana. Itu kan mendengarkan namanya. Enaknya gimana. Makanya kadang-kadang para sufi itu memberi jalan, memberi tips, lakukan ini, jangan lakukan itu. Itu sebenarnya untuk harmoni. Meskipun kadang-kadang tidak masuk akal. Ketika tiba-tiba Nabi Khidir merusak kapal yang ditumpanginya dan membunuh anak kecil dan memperbaiki rumah dan tidak mau dibayar, itu sebenarnya aspek-aspek tindakan untuk menjaga harmoni. Mereka dapat ilham langsung dari Allah. Kadang-kadang tidak masuk di pikiran kita. Kok yang dilakukan itu? Pikiran kita nggak nyampe. Tapi mereka dapat ilham langsung dari Allah. Itu yang kualifikasi-kualifikasi tadi. Kadang-kadang yang dilakukan mereka tidak cocok sama logika rasional kita. Hubungannya apa? Tapi mereka yang tahu. Demi simfoni alam, demi harmoni yang bagus tadi. Oke, jadi ini hubungannya musik dan spiritualitas. Jadi bagi yang ingin mendalami spiritualitas, sebenarnya kuncinya ada pada ritme kehidupan, musik alam semesta, simfoni alam semesta. Oke, terus ini kalau materinya berat, dapat separuh kamu sudah teler. Masuk terus materinya, wah berat kabeh tiap slide ini. Nah, ini yang disebut suluk tadi ya. Jalan musik sebagai suluk. Gimana Pak caranya menjadikan musik jadi tangga spiritual? Kalau tadi kan para sufi yang sudah jadi. Jalannya gimana? Jalannya dua sebenarnya secara umum. Yang pertama tajarrud, yang kedua tawajud. Tajarrud itu berarti apa? Membebaskan diri dari ikatan apapun, dari ketergantungan apapun selain Allah. Dan musik mampu membantumu untuk melakukan tajarrud. Kadang-kadang mungkin masalahmu banyak, luar biasa, tumpuk-tumpuk, tapi begitu mendengarkan musik, kamu kan bisa santai, bisa melayang. Itu di antara fungsi musik bisa itu, tajarrud. Kalau ada konser musik dangdut itu, kamu lihat di bawah yang joget itu kan kayak tidak ada masalah sama sekali. Asik dia goyang. Loh, itu antara lain fungsi apa? Membuat orang tidak lagi terikat oleh apapun. Dia lupa sudah punya utang, dia lupa mungkin di rumah belum makan, dia lupa, semuanya lupa. Kenapa? Asik dengan musiknya. Jadi ternyata musik punya daya tajarrud, membuat orang lepas dari keterikatan duniawi. Nah, itu fungsi tajarrudnya musik. Jadi mungkin kadang-kadang ketika kalian suluk itu butuh untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi, musik bisa membantumu. Kalau tadi pas kamu ingat dosa, pas kamu ingat surga, ingat neraka, itu kan yang lain sudah tidak penting lagi sudah. Itu berarti mengalami tajarrud. Yang kedua tawajud. Tawajud atau wajud. Wajud itu atau tawajud apa? Mengalami wujud. Menyadari kefanaan diri dan kehakikian Allah. Itu namanya tawajud. Betapa rendahnya aku dan betapa butuhnya aku pada Allah. Betapa selama ini aku selalu tergantung pada yang bukan Allah. Dan itu keliru. Itu namanya mengalami kesadaran tawajud. Hidupku
ternyata hanya sementara, yang hakiki hanya Allah. Ketika kesadaran-kesadaran ini muncul, namanya tawajud. Kalau tadi lepas dari segala keterikatan duniawi, kalau tawajud ini kamu menemukan yang hakiki, menemukan yang wujud, yang sejati. Nah, praktek contohnya tadi dijelaskan dengan istilah sama. Mendengarkan musik ilahiyah yang membuatmu terhubung dengan Allah. Level-levelnya kalau menurut penjelasannya Hazrat Inayat Khan, dalam sama itu mengalami 3 level ekstase. Ketika engkau mendengarkan musik sama, mengalami 3 kesatuan dalam tanda petik. Yang pertama apa? Kesatuan dengan tujuan, dengan ideal-ideal bumi. Kesatuan dengan dirimu, kesatuan dengan alam semesta, itu namanya kesatuan level 1. Ciri utamanya apa? Kesatuan yang pertama itu kamu ridho, kamu puas dengan hidupmu. Jadi ketika kalian melakukan sama, itu ada level kesatuan pertama, itu kamu, aku ikhlas ya Allah dengan situasiku hari ini. Aku ikhlas tidak terlalu kaya, aku ikhlas kuliah tidak lulus-lulus, aku ikhlas jomblo, ora entuk pacar, aku ikhlas menerima situasimu apa adanya, ridho dengan semua ketetapannya Allah, itu level kesatuan yang pertama. Naik 1 level lagi ke atas, level kesatuan dengan keindahan watak ideal. Maksudnya apa? Puas dengan dirinya sendiri. Jadi, aku ridho, aku ikhlas ya Allah dengan diriku. Dengan ideal-ideal yang ada dalam diriku. Kalau tadi dengan situasi, sekarang dengan dirinya sendiri. Jadi setelah dari lingkungan masuk ke dalam diri, itu level kesatuan kedua. Naik 1 level lagi kesatuan ilahiyah. Kalau ini sudah akunya sudah tidak ada. Level paling rendah aku dan lingkunganku, naik 1 level lagi hanya tinggal aku, naik ke atas lagi sudah tidak ada apa-apa, tinggal Allah saja. Ini biasanya kalau orang tari berputar itu sudah puncaknya. Dirinya sudah hilang. Yang ada hanya Allah saja. Kalau orang jatuh cinta, ini puncaknya jatuh cinta. Yang ada hanya dia saja. Aku ndak ada. Jadi jatuh cinta itu kalau masih ada aku dan kamu, masih belum. Puncaknya adalah ketika aku sudah ndak ada, hanya kamu. Lah nasibku gimana Pak? Loh ya nanti pasanganmu yang mikir kamu. Jadi yang sini hanya kamu, yang sana juga hanya kamu. Itu puncaknya cinta. Maka dalam sufi itu kalau kamu menghanyakamukan Allah, tenang saja. Allah juga akan menghanyakamukan dirimu. Kalau engkau mendekat padaku 10 langkah, aku akan mendekat padamu 100 langkah. Jadi nah, orang saling cinta itu begitu. Kalau masih ada aku, ya masih belum. Kesatuannya masih belum kesatuan yang tertinggi. Nah, 3 level ini bisa dibantu melalui jalan musik. Musik ilahiyah. Jadi tajarud, tawajud, contohnya antara lain melalui musik dalam sufi yang namanya musik sama. Oke. Break dulu, iklan dulu, kasihan kalian dikasih materi terus. Oke, selanjutnya tentang efek musik.
Tadi kan di depan dijelaskan efek musik itu macam-macam. Apalagi yang untuk dunia sufi bisa sampai mengalami level tertinggi. Cuma katanya Hazrat Inayat Khan, sejauh mana pengaruh musik dalam dirimu tergantung level makom evolusi dirimu. Kamu ada di level mana? Musik yang sama bagi seorang sufi mungkin sangat berpengaruh, sangat menyentuh jiwanya, sangat cepat menghubungannya dengan Allah. Tapi mungkin bagi orang lain kayak kita itu biasa saja tuh. Mungkin kamu mendengarkan musik sufi, orang sholawatan, orang zikir, orang wirid itu kadang-kadang rasanya biasa aja Pak, zikir biasa, dengar ada yang lebih indah dari itu. Sementara bagi orang tertentu itu sangat menyentuh. Itu hubungannya dengan makom evolusi individu. Jangan disalahkan musiknya. Jiwamu yang memang belum siap untuk sampai ke sana. Kadang-kadang mungkin kalau kamu googling di YouTube itu melihat para sufi melakukan sama atau pertunjukan musik sufi itu kadang-kadang ini musik apa tuh ya? Kok lebih indah lagu-lagunya grup band Korea apa lagu-lagunya. Mungkin kamu merasanya gitu. Ya berarti levelmu di situ. Ya, ndak salah musiknya. Ya memang makommu memang makomnya di situ. Belum nyampe. Jadi efek musik itu ada tidak di musiknya tapi di kesiapan batinmu. Kalau yang lebih menyentuhmu musik-musik biasa, kalau bahasanya Syedhusen Nasrullah musik sekuler, ya berarti memang level kita memang level duniawi, level sekuler. Kadang-kadang kalau levelnya sudah tinggi kayak para sufi itu, kadang-kadang musiknya rasanya alah biasa tuh, kadang-kadang hanya kata-kata, hanya kalimat, tuntunan. Mungkin syekhnya, mursidnya itu suaranya ya juga gitu-gitu saja, tapi kedengarannya kan begitu. Karena memang jiwamu belum nyampe. Jadi jiwamu tidak tersentuh. Kenapa? Ya kalau pakai bahasanya radio itu frekuensinya masih beda. Butuh frekuensi yang sama untuk bisa menangkap efeknya. Jadi meskipun tadi musik bisalah dipakai sebagai jalan itu, terus kamu nanti pulang terus mendengarin musik-musik isinya ayat, isi ngaji misalnya, kok ndak suluk-suluk saya Pak? Kok ndak nyampe-nyampe? Ya memang jiwamu belum nyampe, belum siap. Kok malah bosen saya Pak? Saya malah panas ini Pak. Iya kamu setannya oke berarti. Kamu jadi panas, gatel telingamu dengar itu terus. Jadi ndak, kesiapan jiwamu menentukan. Oke, jadi titenannya ini. Jadi bukan berarti salah musiknya atau kurang sakral atau jangan-jangan kurang dalam itu kiainya ilmunya, ndak. Yang dangkal kita. Makom jiwa kita belum nyampe, frekuensinya masih belum sama. Oke, yang musik sudah. Sekarang yang suara. Suara atau bunyi. Dimensi mistik, musik, dan bunyi. Oke. Nah, ini teori dari Hazrat Inayat Khan bahwa bunyi atau suara itu lebih berpengaruh daripada hanya pikiran. Pikiran berpengaruh, tapi suara jauh lebih berpengaruh. Suara itu menembus kepala, masuk ke hati. Kalian misalnya, di kepala kalian kan pikiran itu macam-macam, tapi kan bisa nggak ngefek.
Kadang-kadang kalau disuarakan ngefek. Mungkin kalian punya bahan humor banyak. Misalnya mungkin kamu jadi stand up komedi. Itu kalau tidak disuarakan ya tidak ketawa. Kamu juga tidak ketawa. Tapi begitu kamu ceritakan yang ada di kepalamu, tertawa. Jadi suara jauh lebih sugestif. Suara jauh lebih punya daya daripada sekedar pikiran. Kalian misalnya sedang sumpek, sedang galau. Kalau pas biasa-biasa ya biasa. Tapi begitu temanmu, coba kamu cerita, kamu galau kenapa sih? Terus kamu cerita, terus begitu kamu cerita terus kamu nangis. Kenapa tadi nggak nangis? Padahal kamu juga sedang galau, di pikiranmu juga sedang ruwet. Nangisnya ketika cerita, kenapa? Suara punya daya. Jadi bunyi atau suara lebih punya daya. Di buku itu dicontohkan, coba kita bilang bunga. Bunga itu lebih merasuk daripada sekedar di kepala kita kan ada pikiran tentang bunga. Jadi kata jauh lebih punya daya. Inilah rahasianya mengapa guru-gurumu, ustadz-ustadzmu, kiai-kiaimu menyuruh kita berzikir mengulang-ulang nama Allah sesuai kebutuhan, mungkin lewat Asmaul Husna, lewat doa-doa, diulang bolak-balik. Yang menginginkan kelembutan, mungkin kamu berwirid Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, diulang-ulang. Pasti ada efeknya, ada dayanya. Kenapa? Daya suara, daya kata-kata lebih besar daripada sekedar pikiran. Alah Pak, saya batin saja, saya hayati saja kan sudah. Enggak, katanya Hazrat Inayat Khan, kekuatan kata lebih punya daya. Kalau enggak percaya, namamu disebut atau sekedar dipanggil he, itu kan beda. Apalagi yang nyebut orang yang sedang kamu taksir. Kalau tidak percaya, misalnya saya paham namamu siapa di antara ini, begitu saya ngomong kayak gini terus namamu tak sebut, rasamu kan luar biasa. Iya, kata-kata kamu saja yang namanya saya sebut, kamu kan merasa wow. Ketika kamu zikir, yang wow itu Allah. Kenapa? Namanya kamu sebut. Ya Rahman, Ya Rohim, Ya Karim. Ayo sebut sesuai minat dan kebutuhanmu. Dekati terus Allah, antara lain apa? Zikir sebanyak mungkin. Sebut namanya terus. Di batin apa di mulut? Kalau mungkin lewat mulutmu. Suarakan itu. Wong kalau kamu sedang susah itu kan kadang-kadang kamu hibur dirimu sendiri pakai suarakan tenang, tenang, tidak ada apa-apa, kan gitu. Kamu bilang tenang-tenang ini kan sebenarnya ada daya sugestifnya. Kenapa harus baca sholawat? Kenapa harus berzikir diulang-ulang? Kenapa? Rahasianya di sini, katanya Hazrat Inayat Khan. Jadi suara lebih punya daya. Maka tidak usah malu-malu kalau kamu berzikir. Semakin diulang-ulang akan semakin memberi daya dalam hidupmu. Makanya terus para ulama kadang-kadang barang siapa membaca ini sekian kali nanti jadi ini. Sudahlah, manfaat-manfaatnya insya Allah positif lah. Tinggal kamu istiqomahkan. Yang kamu mampu yang mana. Jadi rahasia suara yang pertama itu. Itu makanya dimensi mistik, musik dan bunyi. Yang kedua, alam semesta ini, saya tadi kan bilang, alam ini musikal, berirama. Berarti apa? Dengarkanlah irama alam. Musikmu akan terdengar oleh orang lain. Dan akan direspon oleh orang sebagaimana dia terdengar. Jadi termasuk hutan, gunung, rumah, kota, itu sebenarnya menyuarakan sesuatu dan kita dengar. Di situ contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu
mengekspresikan kepatuhannya, kebahagiaannya di Mekah zaman itu dengan membangun sebuah tugu dari batu yang sekarang kita kenal Ka'bah. Karena Ka'bah ini dibangun dengan nuansa kebahagiaan, rasa syukur, kepatuhan pada Tuhan, suaranya menggema terus sampai sekarang, menarik orang ke sana. Orang-orang yang berjiwa patuh, berjiwa syukur, berjiwa bahagia pada Tuhan, setiap tahun berbondong-bondong ke sana. Kenapa? Ditarik oleh suaranya, aktivitasnya Nabi Ibrahim. Kalian juga begitu. Kan ada orang itu yang nadanya nada menyenangkan terus. Orang gampang mendekat. Dia ceria orang ini, iramanya menyenangkan. Maka temennya mendekat semua. Tapi ada orang yang agak introvert, tertutup. Kenapa jarang orang mendekat? Ya karena suaranya suara menghalangi orang untuk datang. Orang mendekat rasanya tidak enak. Kenapa? Langgam hidupnya, langgam diam, langgam tertutup. Jadi kalau pengen banyak teman, ya iramamu harus irama yang mengundang orang untuk datang. Tidak cuma orang, daerah, kota juga begitu, wilayah juga begitu. Ya kayak kalian mungkin kos-kosan juga begitu. Ini auranya kos-kosan ini ceria. Oh ini isinya hanya pinter-pinter, diem, sepi gitu, belajar semua. Kan ada rasanya aura. Ya kan? Auranya stasiun yang penuh kesibukan dengan masjid tempatnya orang ibadah kan beda. Dia yang disuarakan oleh tempat-tempat itu beda atmosfernya. Setiap orang juga menyuarakan hal yang berbeda. Itulah suara-suara. Jadi segala hal menyuarakan sesuatu, kita mendengarnya dan merespon sesuai yang disuarakan. Itu rahasianya bunyi. Jadi kadang-kadang kita itu tidak kenal orang, tapi jajar dia rasanya kok, mungkin yang kadang rasanya kok sebelnya luar biasa, ndak kerasan aku sama orang ini. Mungkin memang auranya yang dia suarakan, mungkin kebencian, ketidaksukaan, rasa iri, kompetisi, dan macam-macam. Sementara di teman yang satu, nyaman aku dekat dia, enak, dan seterusnya. Itu kenapa suaranya dia mungkin memang mengundang, ritme hidupnya menyenangkan. Jadi itu rahasia mistisisme suara. Jadi jadikan ini patokan. Sebarkan vibrasi suara yang menyenangkan. Biar orang datang, membahagiakan lingkungan sekelilingmu. Terus, nah, kata. Ini lanjutannya tadi ya. Berarti tadi ada suara. Apakah suara itu yang penuh daya dan suara yang mengundang orang lain. Suara itu wujudnya antara lain kata. Kayak tadi zikir itu kan wujudnya kata. Nah, menurut Hazrat Inayat Han, ilmu-ilmu modern hari ini sudah mulai bisa membuka rahasia ini. Mungkin kalian pernah baca penelitiannya Masaru Emoto dari Jepang. Nah, itu contoh kekuatan kata. Bagaimana diteliti oleh profesor ini, kristal-kristal air itu merespon secara berbeda ketika terhadap dirinya dilontarkan kata-kata penuh kasih sayang atau penuh kebencian. Kalau kalian punya alatnya mungkin bisa praktek ya. Coba gelas ini, yang sini ditempeli kata-kata terima kasih, aku cinta padamu, engkau segalanya bagiku. Sementara yang di sini dikasih kata-kata makian, dipisuh-pisui misalnya. Itu nanti kristal yang terbentuk jadi berbeda. Responnya beda. Mungkin kalian pernah merasakan ya, makanan yang sama itu kalau didahului baca doa bersama, mungkin ada tahlilnya, ada yasinnya, ada apanya, begitu pulang rasanya lebih luar biasa daripada kalau kamu beli. Ada respon yang berbeda. Kenapa? Kekuatan kata.
Jadi sains hari ini mulai meneliti itu. Ya sebenarnya semua makhluk sama. Kalau tidak percaya kamulah sama temanmu. Kalau temanmu tiap hari bilang I love you, engkau sahabat terbaik, kamu kan nyaman, enak, perkembanganmu akan beda dengan mungkin yang di sini tiap hari dibisu-bisui. Makhluk yang lain merespon juga begitu, bahkan tadi air juga begitu. Maka boleh diteliti lebih jauh, jangan-jangan kalau ini air kok mulai ganas, gampang banjir, gampang tsunami, jangan-jangan dia hanya merespon balik kelakuanmu tiap hari. Karena dia kamu tempeli setiap hari dengan mungkin makian, dengan cacian, dengan kemarahan, dengan kegalauan, ya dia responnya begitu. Sebagaimana kalian kalau dapat lontaran kata-kata yang merusak setiap hari, akhirnya kalian juga bisa jadi rusak. Itu diantara teori harmoni tadi. Makanya Hazrat Inayat Khan bilang bahwa kata-kata itu kunci. Kalau dalam Islam ada istilah Ismul A'zam, nama-nama yang luar biasa. Dan dari penelitiannya Hazrat Inayat Khan, semua agama dari masa lalu, ya termasuk Islam, Kristen, Yahudi, mungkin agama-agama primitif, agama lama, sebenarnya sudah tahu teori ini. Cuma mereka tidak membongkar rahasianya sampai detail. Hanya saja orang, mbok kalau ngomong yang baik, berakhlaknya yang terpuji, lakukan. Ini sebenarnya dijujuk ke situ, langsung ke situ, tidak dijelaskan teorinya. Sama kayak wirid tadi, kenapa sih tidak dibaca 10.000 kali, dibaca 5.000 kali? Ada rahasianya, kekuatan kata, kekuatan bunyi. Jadi rahasianya di situ, meskipun tidak dijelaskan secara detail. Maka kita harus hati-hati menempelkan apa saja dengan kekuatan kata-kata. Karena kekuatan kata-kata ternyata dahsyat. Ada apanya? Ada vibrasinya. Ini sekarang kita mulai masuk ke teori vibrasi. Jadi apa? Karena kita tadi semua ini punya ciri ritmis, berirama, musik, berarti kita semua ini sedang bergerak, sedang bergetar. Nah, setiap kali pertemuan, apakah itu langsung atau tidak langsung, di situ sebenarnya pertemuan antar vibrasi. Berarti apa? Tadi kata-kata ada dayanya, kemudian setiap hal mengvibrasikan sesuatu. Kalau tadi ada teman yang kamu dekati kok rasanya tidak enak, meskipun kamu mungkin tidak kenal dia, tidak akrab sama dia, kemungkinan dia sedang menggetarkan atau mengeluarkan gelombang yang tidak enak. Di situ diilustrasikan, kalau kamu menantang seseorang, mungkin kamu tidak ngomong, juga tidak kamu ungkapkan, wong kamu sembunyi-sembunyi, tapi batinmu yang ingin menjatuhkan dia itu akan melahirkan gelombang, melahirkan vibrasi yang membuat orang yang kamu tuju tidak nyaman. Bayangkan situasi kelas. Kalau di kelas itu isinya full kompetisi, setiap anak ingin ranking 1, ingin mengalahkan yang lain. Misalnya kelas pinter-pinter, itu biasanya kelasnya jadinya nggak nyaman. Begitu kamu masuk, rasanya panas wis. Hawa tawuran, saingan. Jadi bukan hawa yang saling membantu untuk naik, tapi menang-menangan, kalau bisa yang lain jatuhlah biar aku menang. Itu beda dengan yuk kerjasama biar kita sama-sama terangkat. Mungkin hasilnya sama, tapi prosesnya luar biasa. Karena di yang satu yang terjadi apa? Vibrasi, getaran-getaran saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling mencaci maki. Itu namanya vibrasi. Jadi
ketidaksenangan kita, kecintaan kita, hasrat kita. Sama loh kalau kamu sedang naksir sama seseorang, itu kadang-kadang kamu tidak ngomong, tidak mengungkapkan. Orang merasa saja, oh ini naksir aku kelihatannya. Kenapa bisa ditangkap? Ada vibrasi yang nyambung. Ya meskipun kamu tidak harus GR. Nah, ya. Ada rasanya. Itu namanya getaran vibrasi. Jadi kita ini semacam ini saling menggetarkan vibrasi. Yang merasa cocok, kita langsung klik, nyambung. Frekuensi kita langsung nyambung. Tapi yang tidak cocok, dia akan gelisah. Iki teori opo bid'ah semua ini, sesat. Berarti kita ada di frekuensi yang berbeda. Gitu loh. Tidak nyambung. Jadi kenapa tidak nyambung? Ya kita ada di gelombang yang sama, vibrasinya beda. Dan gayanya mesti kelihatan. Entah dia sadar apa enggak, vibrasi itu kelihatan dari tingkahnya. Jadi itu yang membuat kadang-kadang begitu frekuensinya tidak nyambung, vibrasinya tidak cocok, ya musiknya jadi tidak indah. Jadi tidak sesuai dengan, kayak musik itu mungkin yang sini pakai nada apa, yang sana pakai nada apa, tidak nyambung sudah, vibrasinya tidak cocok. Untuk rukun susah. Makanya kalau ingin membangun perdamaian ya harus frekuensinya sama dulu. Kalau frekuensinya beda mesti masih gegeran. Yang satu ingin apa, yang satu ingin apa, vibrasinya tidak sama. Oke, terus. Nah, ada istilah bahasa kosmis. Ini saya bacakan ya. Ini beberapa pertanyaan yang mungkin membuat kamu heran sering. Apa yang membuat beberapa orang mengetahui datangnya banjir, datangnya hujan, perubahan cuaca, semua perubahan alam sebelum terjadi? Pasti ada tanda-tanda sebelumnya. Tanda-tanda yang menjadi kata-kata bagi mereka yang membacanya. Dan dengan tanda-tanda itu mereka memahami datangnya peristiwa alam. Itulah bahasa kosmis. Jadi alam semesta ini berbicara kepada kita. Dia menampilkan sesuatu pada kita, dia memperdengarkan sesuatu pada kita. Orang-orang yang bisa membaca, oh 3 bulan lagi akan hujan. Kalau kayak gini, bisa membaca alam. Bahkan bisa membaca masa depanmu. Bahkan bisa menebak macam-macam di masa depan. Itu orang-orang kalau bahasanya Hazrat Inayat Khan yang menguasai bahasa kosmis. Menguasai bahasa alam. Orang Jawa kadang menyebutnya ilmu titen. Kayak misalnya, ini kalau hawanya agak sumuk gini, sebentar lagi hujan. Cuma sumuknya kan nggak sembarang sumuk. Orang Jawa bisa membaca kapan mau hujan. Itu kamu cari di buku biologi manapun. Nggak ada teori kalau agak panas sedikit itu sebentar lagi hujan. Tapi mereka bisa membaca bahasa-bahasa kosmis kayak gini. Kalau mau ada gunung meletus, itu biasanya ada apa itu tahu. Mungkin hewan-hewan yang turun, mungkin ada bau apa, ada apa. Ini orang-orang yang cerdas dengan bahasa kosmis. Tidak cuma alam, tentang manusia juga. Kalau lihat gelagatnya ini mungkin kamu jomblonya agak lama kelihatannya. Nah, itu bahasa kosmis juga kelihatan dari orang-orang tertentu bisa membaca itu. Termasuk kalau di situ pakai istilah kata-kata, kalau bahasa Al-Quran yaitu ayat-ayat. Jadi ayat yang kita baca selain Al-Quran juga ayat-ayat alam semesta. Dan ayat alam semesta tidak pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa kosmis, bahasa alam. Hari ini orang banyak yang pintar membaca ayat-ayat tertulis yang pakai bahasa Arab, Al-Quran, hadis. Tapi mulai jarang orang yang pintar ayat-ayat alam semesta, bahasa kosmis. Jadi membaca alam.
ilustrasinya bahasa alam itu kalau katanya Hazrat Inayat kan kayak ibu itu loh. Ibu itu kan kalau sama anaknya, misalnya bayinya, dia tahu benar bayinya ini butuh apa, ingin apa, keperluannya apa, meskipun bayinya tidak bisa ngomong. Ibu itu dengan instingnya dia bisa, oh ini anak ini cuma ingin diperhatikan, oh ini mungkin habis ngompol, oh ini mungkin dia tahu, oh waktunya menyusu, oh tahu. Yang diinginkan apa ibu itu tahu meskipun anaknya tidak bilang. Nah itu contoh bahasa kosmis. Sebagaimana hati kekasih, ini dari Hazrat Inayat Khan, yang mengetahui rasa dari seseorang yang dia cintai, senang dan tidak senang. Orang yang jatuh cinta kan gitu, bisa melihat gelagatnya, marah ini, ngambek ini mesti. Meskipun belum ngambek itu dia tahu, ini kalau saya gini dia mesti ngambek. Kalau saya gitu, itu contoh bahasa kosmis. Jadi bahasa alam. Jadi alam semesta ini berbicara pada kita, dengarkanlah. Cuma dia menggunakan bahasa kosmis. Kelemahannya manusia modern, sebagaimana kritiknya Sayyidus Nasr, adalah manusia hari ini tidak cerdas memahami bahasa kosmis, tidak bisa mendengarkan bahasa alam, karena manusia terlalu fokus dengan dirinya sendiri. Yang dia bunyikan cuma suaranya sendiri, kepentingannya sendiri. Teriakan-teriakan dari alam semesta tidak terdengar oleh dirinya. Akhirnya banyak terjadi tragedi-tragedi sejarah. Kita tidak peka lagi membaca bahasa kosmis. Cuma ini ya ilmu perlu dipelajari lebih dalam. Tidak bisa 1-2 kali sesi, kalian harus serius melakukan suluk untuk memahami bahasa-bahasa kosmis, bahasa alam. Para sufi tertentu itu kan biasanya cerdas luar biasa. Kadang-kadang yang beliau pikirkan beda dengan yang dijangkau oleh akal pikiran kita. Karena apa? Mereka bisa membaca bahasa kosmis. Kalau di antara para nabi yang terkenal diberi mukjizat oleh Allah untuk bisa mendengar dan memahami bahasa kosmis adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, meskipun kita memahaminya dengan ilustrasi letterluck bahwa Nabi Sulaiman bisa bahasa semut, bisa bahasa sapi, bisa enggak. Maksudnya Nabi Sulaiman bisa paham bahasa kosmis. Jadi ini semut maunya apa, ini sapi maunya apa, ini burung ini maunya apa. Nabi Sulaiman bisa membaca sampai ke detail paling kecil. Itu berarti kemampuan beliau dalam bahasa kosmis sudah luar biasa. Tidak dibayangkan terus, oh berarti burung hudhudnya bisa ngomong ya. Kita kan selalu gitu. Enggak. Hudhudnya ya bersuara seperti hudhud biasa. Cuma Nabi Sulaiman punya kemampuan untuk memahami yang diungkapkan oleh burung hudhud. Nah, itu namanya bahasa kosmis. Masyarakat lokal dengan kearifan lokal biasanya dikenal canggih dalam bahasa kosmis, memahami kebutuhan alamnya, suara-suara dari lingkungan sekelilingnya. Yang hari ini mulai susut karena kita hanya paham suara kita sendiri. Oke. Nah, ini ada kalimat hati-hati juga dengan karya seni, karena karya seni itu menentukan jiwanya bangsa. Suatu karya seni mungkin indah untuk dipandang, menunjukkan skill yang hebat, tetapi jangan lupa dalam karya seni ada jiwa sang seniman yang bekerja. Efek yang dikandung oleh gambar, oleh karya seni bukan yang terlihat secara lahiriah, tapi justru jiwa senimannya tadi. Hazrat Inayat Khan memberi ilustrasi ketika kunjungan ke Berlin, saya melihat sederetan patung di Istana Kaisar yang menggambarkan kengerian, horor, teror, dan kerusakan. Melihatnya, saya langsung berpikir, pantas saja
banyak hal terjadi begitu buruk karena karya seni patung itu dibuat begini. Ini jadi karya seni itu mempengaruhi cara berpikir jiwa bangsa. Hati-hati, jangan asal memproduksi karya seni. Kenapa sih kehidupan kita hari ini kok kayak gitu? Saya coba dicek karya seni kita kayak gimana. Ayo hari ini nyetel TV. Isinya apa TV-TV kita? Ayo hari ini buka media, isinya apa? Itu mencerminkan hidup kita sudah. Lihat sinetron, wih sinetron azab misalnya, wah ya. Loh, itu kan menggambarkan, oh begini tuh cara memahami agamanya. Nonton sinetron apalah gitu, sinetron anak muda-muda yang bisa jadi serigala, bisa jadi macan, bisa jadi cara berpikirnya begini. Jadi menggambar dan tidak akan jauh-jauh dari situ. Jadi beliau melihat di Berlin, kalau bikin patung ngerinya kayak gini, ya jiwa kita berarti tidak jauh-jauh dari situ. Coba cek aja yang viral-viral apa. Oh berarti jiwa kita tidak jauh-jauh dari situ. Kemarin baru viral KKN di... Oh berarti kita itu ya kayak gitu aja cara berpikirnya. Gitu loh. Jadi itu jiwa kita. Jadi karya seni itu ada di jiwa senimannya. Oh berarti kok banyak yang nyambut, banyak yang suka. Kita langsung klik di situ kan. Itu kayak bahasa saya tadi. Frekuensinya ternyata langsung nyambung. Oh berarti kita memang ada di situ selama ini. Gambarannya itu. Untuk memperbaiki berarti apa? Yuk diproduksi karya-karya seni yang bagus, yang produktif, konstruktif, positif. Oke. Nah ini juga disindir, diwanti-wanti oleh Hazrat Inayat Khan. Ada ketakutan dan keluasan wawasan tentang semua yang dijelaskan tadi, tentang imajinasi dalam gagasan-gagasan rohani. Teori-teori di depan tadi, banyak orang yang ketakutan. Kenapa sih orang kok ketakutan dengan teori-teori baru, konsep-konsep baru? Karena seseorang itu takut kalau di atas puncak gunung yang tinggi ketika menoleh ke belakang melihat bentangan yang luas. Ini membuat mereka ketakutan karena mereka selalu melihat cakrawala yang sempit. Kenapa orang ketakutan dengan wawasan-wawasan baru? Ya karena cakrawala mereka kurang luas. Sebagaimana orang naik gunung terus melihat ke bawah terus ngeri. Jadi untuk mengatasinya gimana biar tidak mudah takut? Ya luaskan wawasan. Tadi kan banyak wawasan-wawasan baru, ya jangan berhenti di situ, perluas terus. Biar kalian ngerti seluas apa konsep-konsep baru, teori-teori baru, ilmu-ilmu baru, biar kita tidak mudah takut, tidak mudah terkejut. Nah itu saran terakhir dari Hazrat Inayat Khan. Whatever your life pursuit, art, poetry, sculpture, music, whatever your occupation may be, you can be as spiritual as clergy, always living a life of praise. Jangan khawatir, seperti apapun pencarian hidupmu, apakah itu seni, apakah itu puisi, apakah itu seni patung, musik, apapun pekerjaanmu, engkau akan bisa sama spiritualnya dengan para orang suci. Di mana kuncinya? Selalu hidup dalam ridho dan syukur. Always living a life of praise. Jadi ini kalimat dari Hazrat Inayat Khan yang, loh Pak, kalau saya jadi seniman berarti levelnya di bawah orang-orang suci dong. Kalau saya jadi guru di bawah mereka dong. Yang duluan masuk surga mereka nanti. Jangan-jangan itu ndak, katanya Hazrat Inayat Khan. Engkau bisa sama spiritualnya, sama sucinya dengan mereka, apapun pekerjaanmu.
Syaratnya apa? Always living a life of praise. Hidup selalu penuh rasa syukur dan ridho dengan ketetapannya Allah. Maka kalian jadi manusia spiritual. Terus, ini, kalau ini tentang kebahagiaan. The reason why men seek for happiness is not because happiness is his sustenance, but because happiness is his own being. Therefore, in seeking for happiness, man is seeking for himself. Terjemahkan sendiri. Ya, maksudnya ini loh, hidup kita itu hakikat dasarnya adalah kebahagiaan. Jadi kita itu sebenarnya diciptakan Allah dalam mode bahagia, happiness mode. Jadi kita itu sebenarnya ketika Allah menciptakan kita itu modenya mode bahagia. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan ini sebenarnya bukan kok ingin nambah sesuatu, membebani sesuatu dalam hidup, tapi sebenarnya kita sedang mencari diri kita sendiri yang hakiki. Allah akan lega luar biasa kalau kamu bahagia, wong kamu diturunkan ke muka bumi ini untuk bahagia. Rasulullah apalagi, Rasulullah itu selalu yang di pikiran beliau adalah kita. Sampai detik sebelum meninggal pun ummati, ummati, ummati. Kalau kita bahagia, Rasulullah akan juga sangat bahagia. Maka jangan membuat susah Rasulullah, jangan mengecewakan Allah dengan tidak bahagia. Jadi bahagia ini perintah juga dasar hidup kita. Bahagialah. Bukan berarti bahagia itu harus dicari, tapi hidupkan kembali bahagia dalam dirimu. Tapi hidup saya kok susah terus, Pak. God breaks the heart again and again and again until it stays open. Kenapa kok balik-balik hatiku patah, Pak? Susah terus hidupku, enggak. Biar apa? Biar hatimu terbuka. Kamu dikasih banyak ujian, itu kan biar hatimu terbuka terus. Nyambung terus sama Allah. Ya itu, kamu pikir sendiri ya yang quote-quote pendek-pendek itu. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar, waktunya sudah mau habis. Semakin jauh kita melangkah, semakin banyak perdebatan yang terhenti. Semakin orang dalam ilmunya, luas ilmunya, semakin minim biasanya berdebat. Kenapa? Karena perdebatan menghilang perlahan-lahan sampai tidak ada warna yang tersisa pada mereka. Dan ketika semua warna telah hilang, muncullah sinar putih yang merupakan cahaya Tuhan. Nanti di buku Dimensi Mistik dan Bunyi itu ada kalimat quote bagus. Kenapa oleh orang Buddha surga itu disebut nirwana? Nirwana itu bisa diterjemah sudah nir itu tidak ada, warna itu warna. Ketika sudah tidak ada warna-warni, tidak ada ini gelisah, ini susah, ini ceria, ini sedang sendu, ini tidak ada warna-warni, tidak ada, semuanya sudah tinggal satu warna yaitu cahaya Tuhan. Itulah nirwana. Selama masih ada dikotomi, warna-warni macam-macam, masih ada perdebatan, perselisihan, kita belum mencapai nirwana. Belum ketemu yang hakiki. Some people look for a beautiful place, or others make a place beautiful. Ada orang yang mencari tempat-tempat yang indah. Tapi sebaiknya jadilah orang kedua. Orang kedua ini apa? Yang membuat satu tempat jadi indah. Ya, jangan, kamu kan selalu ingin piknik kemana, ke tempat yang indah-indah. Kalau bisa kamu jadilah orang yang jenis kedua. Orang yang membuat satu tempat jadi indah.
dengan musikmu yang luar biasa, irama hidupmu yang menenangkan, menyamankan, membahagiakan banyak orang. Oke, terakhir, jangan lupa perjalanan akhir dunia ini akan ditutup dengan permainan tunggal musik. Iya, dari sangkakala, sang malaikat. Hidup ini musik, dunia ini musik, dan nanti akan diakhiri oleh konser musik dari malaikat Israfil. Ya, yang meniup trompet sangkakala. Oke. Alhamdulillah kita selesaikan gagasan dari Hazrat Inayat Han tentang dimensi mistik, musik, dan bunyi. Sesi seni Islam selesai. Bulan depan kita ganti tema. Bulan depan belajar filsafat lagi ya. Bulan depan temanya kembali lagi ke Yunani. Kita temui 4 tokoh yang belum pernah kita bahas. Yang pertama, Thales. Thales of Milesus. Kamu biasanya membacanya Thales. Terus yang kedua, Pythagoras. Ya. Yang ketiga dan keempat, 2 filosof yang gagasannya dianggap berlawanan. Yang pertama Parmenides, yang kedua Heraklitos. Ya, kadang-kadang dari gagasan-gagasan para filosof Yunani ini ada ide-ide kejutan. Jadi bulan depan belajar filsafat beneran ya. Karena ada yang tanya, Pak, filsafat kok temanya aneh-aneh gitu, Pak. Ya kadang-kadang enggak aneh kok. Kita ngomong filsafat beneran juga. Tradisi Yunani ya. Jadi Thales, kemudian Pythagoras, kemudian Parmenides, dan yang terakhir Heraklitos. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.